warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fania Dila. Saya dari kelas 1D. Saya akan menjelaskan tentang materi translasi biologi sel molekuler. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Translasi adalah proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Aturan memasangkan basa nitrogen adalah A pada mRNA akan berikatan dengan U tRNA. U berikatan dengan A, C berikatan dengan G, dan G berikatan dengan C. Translasi memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, terminasi. Inisiasi, dikenalinya ujung 5 mRNA oleh ribosom subunit kecil, kemudian mencari kodon start. Proses translasi akan dimulai dari kodon start. Kemudian ada elongasi, yaitu proses merangkai asam amino berdasarkan urutan kodon pada mRNA yang dilakukan oleh ribosom fungsional. Terakhir ada terminasi, yaitu pengakhiran sintesis protein saat ditemukan kodon stop. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon AUG, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA. Kemudian, setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptor site, daerah P atau peptidyl site, dan daerah E atau exit site. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkode kodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu, ikatan peptida akan terbentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga, tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom. Dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.